Salam berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Baslighter dimanapun kau berada. Serukan terangmu. Wow, ketemu kembali dengan Bang Andri ya di sini ya. Wah, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah libur panjang ya, libur lebaran. Ya, bersyukur pada Tuhan kalau hari-hari ini kita lihat kondisi pandemi itu sudah jauh menurun ya. Kita berdoa terus supaya kondisi ini menjadi endemi dan kemudian ya menjadi satu bagian yang biasa dalam kehidupan kita ya. Kita terus berdoa supaya kehidupan kita bisa kembali menjadi normal, kehidupan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Ya seperti sedia kala dan ya sifat sosial bangsa ini bisa terus dilanjutkan, saling mengunjungi, berkumpul ya bersama-sama dengan teman-teman, dengan saudara-saudaranya. Nah, apa yang ingin Bang Adi bagikan hari ini di kesempatan kali ini adalah bagaimana setiap kita ditetapkan menjadi kepala, menjadi pemimpin. Buat sahabat-sahabat Baslighter yang pernah mungkin mengikuti di sesi sebelumnya, Bang Adi pernah bagikan bahwa ketika kita berada di kandungan ibu kita, ternyata secara biologi, secara medis dikatakan bahwa kita tuh adalah satu benih yang mengalahkan sekian belas juta benih. Jadilah Adri. Dan jadilah sahabat-sahabat Baslighter. Artinya kita itu memang dari berada di kandungan ibu kita pun kita tuh adalah seorang pemenang. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang ditetapkan menjadi loser, menjadi pecundang gitu. Nah, firman Tuhan terambil dari Ulangan 28 ayat 13-14 katakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu janji firman Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ayat 14 katakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Sahabat bahasa itu bisa baca lebih lanjut. Ini tentang berkat dan kutuk. Ada satu janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Naik terus dan tidak turun. Tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, dengarkan perintah Tuhan. Lakukan dengan setia. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena setianya bisa 2 bulan, 3 bulan. Ini setianya harus terus. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka apa yang dijanjikan itu terjadi. Nah, sahabat Baslighter, saya ingin bagikan sesuatu di kesempatan kali ini bahwa kepemimpinan itu bukan tentang posisi atau title. Kepemimpinan itu adalah tentang pengaruh. Bagaimana hidup kita berpengaruh, bagaimana hidup kita mempengaruhi apa yang ada di sekeliling kita. Tidak lebih dan tidak kurang. Mari saya jelaskan sebuah cerita bagaimana kalau kepemimpinan itu adalah sebuah posisi. Saya pernah dapatkan cerita ini. Ya, dari rubrik-rubrik manajemen yang Bang Andi juga ikuti. Ceritanya seperti ini. Jadi di cerita ini mengkisahkan seseorang ahli keuangan yang menjadi kepala kepala keuangan dunia, ya, yang kemudian dia itu diundang oleh sebuah konferensi tentang keuangan dunia karena dia pejabat di Badan Keuangan Dunia. Nah, dia cerita bahwa ketika ini tahun lalu ya, ini ceritanya cerita tahun ini, tapi kemudian cerita tahun lalu ketika saya menjadi pejabat, saya diundang, saya dijemput, saya menggunakan business class. Ketika saya sampai di bandara di kota di mana konferensi diadakan, dia dijemput dengan mobil mewah gitu ya. Diantarkan ke hotel terbaik di kota di mana konferensi diadakan. Bahkan ada ajudan yang di-assign untuk menemani dia yang siap melayani dia, dan besok jam berapa Bapak siap gitu. Oh, jam segini, baik Pak, nanti Bapak setelah breakfast kita akan siapkan. Dia dijemput ya, setelah breakfast di hotel dia dijemput, kemudian dia dibawa ke tempat conference. Bahkan ketika conference belum diadakan, belum dimulai, dia dibawa dulu ke ruang VVIP. Ya, dia minum kopi dulu, snack dulu apa gitu. Tapi tahun selanjutnya ketika dia tidak menjadi pejabat, ini cerita dia. Tahun ini saya datang lagi ke konferensi yang sama di kota yang lain gitu. Tapi tidak sebagai pejabat karena saya sudah menyelesaikan masa jabatan saya. Dia bilang gak ada yang ngundang dia. Dengan inisiatif karena dia adalah bagian dari pelaku keuangan dunia, pingin ikut perkembangan keuangan dunia, dia tetap pergi.
Dia bilang, saya cari pesawat sendiri, ekonomi. Mendarat di kota yang dimaksud, dicari hotel sendiri, dicari taksi sendiri. Bahkan besok paginya ketika hari konferensi dilaksanakan, dia keluar dari hotel, dicari taksi sendiri. Menuju ke konferensi di kota lain itu. Ketika dia sampai di conference, nobody know him, nggak ada yang greetings dia, nggak apa. Dia sampai nanya, kalau mau minum kopi di mana? Oh, itu ada tempat minum kopi buat umum. Ya, dia ngambil sendiri, dipakai cup gitu ya. Sementara tahun yang lalu ketika dia menjadi pejabat, bahkan dia minum kopi pun pakai gelas yang terbaik gitu, seramik yang terbaik. Tapi tahun selanjutnya ketika dia tidak menjadi pejabat lagi, dia menjadi orang biasa. Artinya dia dihargai sebagai pemimpin bukan dianya, tetapi posisi jabatannya. Dari cerita ini kita mengerti bahwa kepemimpinan bukan berarti title. Itu bisa jadi benar kalau hari ini sahabat-sahabat punya pemimpin, punya manajer, punya direktur. Itu betul. Kepemimpinan kalau mengandalkan hanya title, itu sangat artinya sangat sederhana sekali. Ya, kita bisa tahu dari cerita ini bahwa ketika seseorang tidak menjabat lagi, tanda kutip dia tidak dihargai seperti ketika dia menjabat. Karena itu kepemimpinan sebetulnya adalah sebuah pengaruh. Firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bukankah sahabat-sahabat Basraita sering lihat di antara tengah keluarga, di tengah komunitas youth, di tengah komunitas gereja, ada orang-orang yang jadi teladan. Kenapa? Karena mereka itu bisa dipercaya dalam perkataan. Perkataan sama tingkah laku, sama kasih, kesetiaan, dan kesuciannya inline. Dan mereka memberikan pengaruh. Kesanalah kita datang, minta advice, minta nasihat. Merekalah sebetulnya yang menjadi pemimpin sejati. So, kali ini kita belajar bahwa kepemimpinan bukanlah tentang title, kepemimpinan adalah tentang pengaruh. Tidak lebih dan tidak kurang. Semoga ini menginspirasi. God bless you. Serukan terangmu.